Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qul subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Jemaah dari Allah Subhanahu wa taala, pertama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat-Nya yang telah diberikan kepada kita semua, sehingga dengan nikmat itulah kita bisa istiqomah untuk senantiasa melaksanakan perintah-perintahnya Allah, di antaranya yaitu sholat subuh berjamaah. Mudah-mudahan kehadiran kita di masjid ini betul-betul bisa menambah keridhaan Allah Subhanahu wa taala untuk kita semua. Salawat dan salam mudah-mudahan tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, para sahabatnya, seluruh umatnya. Mudah-mudahan kita termasuk umat istiqomah menjalankan sunnah-sunnahnya. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah kita sampai di maqalah yang ke-9. Bismillahirrahmanirrahim. Hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah kita. Syawli lailahumul Fatihah. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bihi. Masih berbicara itu tentang nasihat yang ke-9. Kemarin sudah disampaikan qala Jibril alaihissalam, malaikat Jibril alaihissalam menyampaikan kepada Nabi Muhammad, ya Muhammad ish ma syi'ta fa innaka mayyitun. Wahai Muhammad, hiduplah sesuai kehendakmu, maka sesungguhnya engkau akan mati. Lianna akhirul hayy mayyitun, karena sesungguhnya akhir kehidupan yaitu kematian. Itu yang pertama. Terus kemudian nasihat kedua dari maqalah yang ke-9, wa ahbib man syi'ta fa innaka mufariquha. Wa ahbib, dan cintailah seseorang sesuai kehendakmu. Fa innaka mufariquha, maka sesungguhnya engkau akan berpisah dengannya. Ay mufariqu man syi'ta bil mauti, yakni berpisah dari orang yang engkau kehendaki, ya, bil mauti, yaitu dengan sebab kematian. Nasihat dari yang ke-9. Kemudian setelah kita berbicara tentang hiduplah sesukamu, yang harus kita ingat bahwa akhir dari kehidupan ini adalah kematian. Terus kemudian yang kedua, yang sekarang kita akan bicara ya tentang cinta kepada seseorang, tapi kita harus ingat bahwa cinta kita yang kita kemudian tumpahkan kepada seseorang tersebut, maka pasti ada akhir dari cinta itu, yaitu perpisahan. Apa saudara? Perpisahan. Maka di sini wa ahbib, dan cintailah seseorang sesukamu. Nah, kita memang diperintahkan untuk saling mencintai di antara kita. Ya, cinta kepada siapapun, kepada sesama kita, keluarga kita, saudara kita, tetangga kita, teman kita, bahkan seseorang yang gak kita kenal pun harus kita cintai. Ya, siapapun dia, tidak pandang dia siapa, profesinya apa, sukunya apa, agamanya apa, tidak, harus tetap dan seutuhnya harus kita cintai.
saling mencintai antar sesama, ya, saling mencintai antar apalagi antar agama, ya. Jadi semua selagi yang memang makhluknya Allah harus kita cintai. Bahkan tidak hanya manusia kita cintai, selain daripada manusia pun makhluknya Allah secara keseluruhan harus kita cintai. Nah, apalagi sesama kita. Wahbib man syi'ta, cintailah sesukamu, tapi ingat fa innaka mufariquha, maka sesungguhnya engkau akan berpisah dengannya. Artinya apa pesan dari hadis Nabi ini, ya, yang disampaikan oleh malaikat Jibril alaihissalam? Ketika kita cinta kepada seseorang, janganlah sampai melampaui batas. Cintalah sekadarnya saja. Karena semua dari cinta kita itu pasti ada perpisahan. Yang tidak bisa kemudian kita pisah dari seseorang, ya, yang kemudian kita nggak ada ujungnya, yaitu dalam arti tidak akan berpisah, yaitu cinta kepada Zat yang Maha Cinta, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cinta kita kepada Allah yang nggak akan terputuskan sampai dan tentunya akan abadi selamanya. Cinta kita akan utuh. Kenapa? Karena Allah Maha Zat yang Maha Hidup, nggak pernah mati, ya, nggak pernah tidur, ya, yang ada adalah terlalu ada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang tak pernah putus. Tapi selagi kita cinta kepada selain Allah, semuanya akan tentu ada masanya kita akan berpisah dengan mereka. Maka yang betul kata Rasulullah SAW memberi sebuah konsep kepada kita. Ketika kita cinta kepada seseorang misalnya, wa ahbib habibaka, cintailah orang yang kau cintai. Kita diperintahkan cinta kepada orang kita cintai. Yang enggak orang apa yang enggak kita cintai aja kita diperintahkan untuk tetap dicintai. Apalagi orang yang kita cintai. Ya, wa habibaka haunama, cintailah orang yang kau cintai haunama sekadarnya. Apa? Sekadarnya. Jadi tidak kemudian berlebihan gitu. Cinta sampai melalaikan segalanya. Cinta apalagi karena cinta itulah kita sampai lupa kepada Allah dan Rasulnya. Haunama asa yakuna, bisa jadi, ya, bagi toka yaumama, bisa jadi suatu hari nanti justru dia akan menjadi orang yang kau benci. Awalnya cinta setengah mati, ya, sampai cinta buta terhadap segalanya karena ditutup dengan yang namanya perasaan cinta. Tapi ternyata di ujungnya ternyata orang yang paling kita cinta itu justru balik arah menjadi orang yang paling kita benci. Itu nggak sedikit terjadi. Maka kalau cinta kepada seseorang, siapapun dia, apapun profesinya, siapapun dia itu berarti mungkin keluarga kita, ya, mungkin sahabat kita, semuanya tidak perlu sampai melewati batas. Karena cinta itulah sampai kemudian kita mengorbankan cinta kita kepada Allah. Saking cintanya sama seseorang sampai kemaksiatan pun diterjang. Demi cinta kepada dia, maka kemaksiatan, ya, kedurhakaan dihilangkan begitu saja. Ya, akibatnya karena cinta yang melampaui batas. Nah, itu tuh perintah. Maka juga Rasulullah juga merintahkan wa'abid bagidoka, bencilah kepada seorang yang kau benci. Karena kita sudah benci sama seseorang, oke, bencilah, silakan. Tapi asa yakuna habibaka yaumama. Tapi ingat, ya, bisa jadi seseorang yang kau benci itu akan menjadi seseorang yang kau cintai. Nah, kalau kita benci jangan terlalu benci. Mungkin karakter kita pun benci, oke, ya, balik kepada diri
karakter kita pembenci, pemarah. Tapi ingat, jangan terlalu kelewatan dalam membenci orang. Asa ayyakuna habibaka yauma. Bisa jadi seseorang yang kau benci itu suatu hari nanti akan menjadi orang yang kau cintai. Hadis riwayat Imam Tirmidzi. Itu hadis Nabi. Jadi penting menjadi satu konsep bagi kita. Konsep dalam mencintai seseorang itu tidak kemudian melebihkan segalanya, ya, sekadar-kadarnya. Karena orang yang kita cintai pasti suatu saat nanti akan meninggalkan kita. Apakah itu karena faktor apa yang pasti akan meninggalkan kita. Yang paling pasti, kalau tidak kita meninggalkan dia, ya dia meninggalkan kita. Yang paling pasti dalam kitab ini dijelaskan, ay mufariqu man syi'a bil maut, yakni berpisah pada orang yang kau kendaki disebabkan karena kematian. Yang paling pasti adalah yang bisa memisahkan kita kepada seseorang, sahabat kita, keluarga kita, saudara kita, siapapun dia, yang bisa memisahkan kita yang paling pasti disebabkan kematian. Itu penting. Nah, dari situlah maka kalau kita bicara tentang cinta, bagaimana agar kita bisa saling mencintai, karena itu sangat diharuskan kita sebagai sesama manusia, apalagi sama seorang muslim harus saling mencintai. Karena dengan kita mencintai sama kita itu menjadi barometer atas keimanan kita kepada Allah. La yu'minu ahadukum hatta yuhibbu li akhi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak dikatakan beriman salah seorang di antara kalian sampai dia cinta kepada saudaranya sebagaimana dia cinta kepada dirinya sendiri. Wah, ini menarik ya. Jadi kalau kita cinta sama saudara kita, saudara sama muslim, saudara sama manusia, saudara sama apalagi keluarga, saudara dan mungkin persahabatan dan seterusnya. Kalau cinta kita itu ternyata cinta kepada mereka itu melebihi cinta kepada atau sebagaimana sama seperti kita mencintai diri kita sendiri, barulah itu dikatakan keimanan yang sempurna. Tapi manakala kita cinta ini hanya sebatas cinta yang kemudian tidak seperti kita mencintai diri kita sendiri, la yu'minu ahadukum, tidak dikatakan sebagai keimanan yang sempurna, ya, sampai kita itu mencintai saudara kita sebagaimana kita mencintai diri sendiri. Kalau kita pikir bagaimana ya kita nuansa kita mencintai diri sendiri, bagaimana sama? Gimana Sultan? Kalau kita mencintai diri sendiri gimana? Ya, mau berbuat ini sayang diri kita, mau makan ini sayang diri kita, mau makan ini sayang diri ini. Itu kan karena semua itu ya, tumbuh dengan adanya cinta kepada diri sendiri. Pokoknya bagaimana untuk menjaga diri, dan kita tahu lah rasanya untuk mencintai diri sendiri seperti apa. Nah itu kalau kita mencintai kepada orang lain itu sama kayak kita mencintai diri sendiri, itulah merupakan keimanan yang sempurna kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka di sini harus betul-betul berlatih melihat orang itu dengan penuh rasa cinta, rasa kasih sayang, melihat orang siapapun dia, ya, siapapun dia, baiknya nggak kita kenal, apalagi kita kenal, apalagi itu adalah saudara kita, tetangga kita, keluarga kita, apalagi sampai orang tua kita dan lain sebagainya. Nah, itu bagaimana rasa cinta kita kepada mereka itu sama kayak kita mencintai diri sendiri. Kita tahu bahwa diri ini nggak mau ada mudarat bahaya kepada diri sendiri.
Kita tahu juga bahwa diri ini saking cintanya pengen hidup ini senang, bahagia, sejahtera, damai. Maka ketika kita melihat orang lain juga diusahakan belajar terus menerus bagaimana agar memandang orang itu dengan penuh rasa kasih sayang. Melihat saudara-saudara kita di Palestina penuh dengan kasih sayang Allah. Melihat saudara-saudara kita yang kena musibah banjir, saudara-saudara kita yang lain-lainnya. Nah, itu penuh dengan rasa kasih, sehingga paling tidak doa yang kita panjatkan untuk mereka minimal doa. Ya. Tapi dengan doa itu luar biasa, sehingga balasan Allah mulai nampak. Ya. Kalau nggak salah, gitu ya Pak Haji ya, di California terjadi kebakaran yang luar biasa ya dalam hari ini, Insya Allah. Mudah-mudahan itu sebagai bentuk tanda-tanda kuasa Allah untuk senantiasa yang Allah kehendaki berbantu sama kita sebagai seorang muslim ya, Nah, dari situlah pentingnya ketika kita jamaah dan aku dan pemirsa ya, teman-teman semuanya yang menyaksikan, pentingnya kita untuk menumbuhkan rasa cinta kepada sesama kita. Cinta ini kalau kita dasari betul-betul dengan keimanan kepada Allah, maka itulah cinta yang hakikatnya cinta. Sampai dalam Al-Quran dijelaskan, digambarkan bagaimana cintanya kita kepada sesama. Kalau dalam Al-Quran itu walladzina tabawwa'u ad-dara wal imana min qablihim yuhibbuna man hajara ilaihim wa la yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu wa yunziruna 'ala anfusihim walau kana bihim khassasah wa man yuqa syuhha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Sampai digambarkan di situ dicontohkan kaum Ansor dengan kaum Muhajirin zaman Rasulullah, orang-orang yang menempati kota Madinah. Mereka beriman kepada Allah, yaitu dimaksud adalah kaum Ansor. Nah, sebelum kedatangan mereka, siapa itu? Kaum Muhajirin. Ya, sahabat-sahabat Nabi yang akan berhijrah dari kota Mekah ke Madinah. Yuhibbuna man hajara ilaihim, mereka itu cinta kepada orang yang hijrah kepada mereka. Wah, dengan perbuatan cinta. Yuhibbuna man hajara ilaihim wa la yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu wa yu'thiruna 'ala anfusihim. Jadi sampai tidak terdapat, tidak menemukan, tidak memiliki ya, di dalam hati mereka itu keinginan apa-apa yang diberikan kepada kaum Muhajirin. Betul-betul karena rasa cintanya kepada sesamanya ya. Padahal orang Muhajirin ini tidak punya rumah, tidak punya harta, tidak punya apa-apa, disambut dengan penuh kasih sayang dan cinta oleh sahabat Ansor. Hajatan mimma utu wa yuthiruna 'ala anfusihim, dan mereka wa yuthiruna 'ala anfusihim, mereka lebih mengutamakan kaum Muhajirin daripada dirinya sendiri. Wah, luar biasa ya, itu sunnah. Nah, lebih mengutamakan apa? Diri sahabat atau orang-orang lain daripada dirinya sendiri. Wa yuthiruna 'ala anfusihim walau kana bihim khususah. Meskipun mereka juga membutuhkan, memerlukan apa-apa yang mereka berikan kepada kaum Muhajirin. Walaupun ini juga memerlukan, tapi karena dibangun dengan rasa kasih sayang, rasa cinta kepada sesama, maka lebih mengutamakan mereka, yaitu kaum Muhajirin. Masya Allah. Walau kana bihim khususah wa man yuqa syuhha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Barang siapa yang dipelihara dari kepikiran dirinya, fa ulaika humul muflihun, dan mereka itulah golongan orang-orang yang beruntung. Itu sudah dicontohkan oleh para sahabat-sahabat Nabi. Bagaimana rasa cinta ini harus kita tumpah ruahkan kepada sesama kita, apalagi kepada orang-orang yang membutuhkan rasa cinta. Bagaimana kita membangun rasa cinta itu? Rasa cinta tentu
itu yang kita rasakan, kebahagiaan, kedamaian, kesejahteraan. Kita berharap bisa kita rasakan untuk diri sendiri, bisa juga kita rasakan berharap untuk orang lain, untuk orang sekitar kita. Begitu juga kita tidak berharap bahaya, mudarat dan lain sebagainya datang daripada kita. Kita juga tak berharap bahaya, penderitaan dan lain sebagainya datang menghampiri orang-orang sekitar kita. Itu salah satu bentuk cinta kita pada sesama kita. Bukan sebaliknya, kita berharap orang lain celaka, menderita. Bahkan lebih parah lagi, kita berharap kebahagiaan yang ada pada orang lain berpindah kepada kita, diganti dengan penderitaan kepada orang lain. Artinya dengki dan lain sebagainya. Tapi kita tumbuh bagaimana cinta kepada orang lain itu sama, atau sebagaimana kita cinta kepada diri sendiri. Nah, maka dengan begitu, kalau kita betul-betul cinta kepada sesama kita, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menjanjikan naungan nanti di hari kiamat. Bagaimana kata Nabi Hurairah radhiyallahu anhu, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, jadi Nabi itu sampai kemudian bersabda, sab'atun yudilluhumullahu fi dhillihi. 7 golongan yang akan mendapatkan naungan Allah yauma la dhilla illa dhilluhu. Naungan Allah pada hari tidak ada naungan kecuali naungannya Allah. Hanya 7 golongan. Yang pertama, al-imamul adil, imam pemimpin yang adil. Ternyata pemimpin yang adil itu nanti di hari kiamat akan mendapatkan naungan. Ternyata pemimpin itu ya memang tanggung jawabnya berat, tanggung jawabnya berat, resikonya berat, tanggungannya berat, segala macamnya berat. Tapi selain kalau memang dia adil, menjadi suatu kebanggaan, ya, kebahagiaan, kesejahteraan, kedamaian untuk dirinya dan masyarakatnya. Dan juga ada jaminan dari Allah naungan nanti di hari kiamat. Maka antum kalau nanti anak-anak santri Allah kendaki jadi pemimpin, jadilah pemimpin yang adil, istimewa segalanya. Kalaupun adil, tapi kalau nggak adil, wah bahaya. Sebaliknya. Tapi jadi pemimpin adil itu ya sangat-sangat berat juga ya godaannya, ya. Dari kanan, dari kiri, dari atas, bawah, godaannya luar biasa dan lain sebagainya. Makanya ributnya sangat besar memberikan kepada pemimpin yang adil. Dan yang kedua, wasyabun nasyafi ibadati rabbih. Nah, ini menarik buat anak-anak santri dan juga teman-teman yang menyaksikan ya di rumah masing-masing, ya. Wasyabun, dan pemuda nasya'ah yang menyibukkan dirinya fi ibadati rabbi, dalam ibadah kepada Tuhannya. Jadi ketika kita menjadi seorang pemuda ini anak-anak ya, para muda-muda semua, ketika menyibukkan dirinya untuk ibadah kepada Allah, nanti akan disediakan oleh Allah naungan di hari kiamat. Nah, jadi harus bahagia, Iqbal, ya, Dafa, Salman, Rofi, ya, semuanya Abil, Fajar, kamu muda-muda semua. Statusnya menjadi pemuda ada harinya untuk ibadah kepada Allah. Gitu Umar ya. Nah, iya. Lagi-lagi ke masjid, lagi-lagi ke masjid. Ya, bersolat tahajud subuh ke masjid. Nanti waktu ini ke masjid lagi, ke masjid lagi, ke masjid lagi. Nggak ke masjid pun ibadah. Ya, mulai dari pagi ya, sudah hafal Quran, terus belajar kitab, terus sampai kemudian sesuai waktu jam 11:30. Habis itu lanjut di masjid mulai jam 1 terus berganti waktu sampai kemudian jam 5 hafal lagi sampai jam 5 terus sampai malam jam 9:30 terus isinya ibadah terus. Itu akan disediakan Allah nanti dari kiamat. Begitu zikir, maka jangan khawatir, harus bahagia, harus senang. Ya Allah, alhamdulillah ya Allah, hari-hari aku selalu ibadah kepadamu. Begitu. Melihat orang di luar sana mungkin
main seusia-usia antum senangnya main game, ya, main HP, kehidupan yang gak beraturan dan segala macamnya karena pergaulan dan seterusnya. Tapi antum di sini sibuk terus ibadah kepada Allah, harus bahagia, ya harus bersyukur karena Allah janjikan nanti naungan la dhilla illa dhilluh. Yaumul adillah, pada hari yang tidak ada naungan kecuali naungan itu. Itu hanya diberikan di antaranya kepada pemuda atau saudara, pemuda yang menyibukkan diri untuk ibadah kepada Allah, kepada Tuhan. Itu Masya Allah. Yang kedua dan yang ketiga yang akan mendapatkan naungan nanti pada hari yang tidak ada naungan kecuali naungan Allah itu, yang ketiga warajulun, dan seseorang qalbuhu mu'allaqun fil masjid. Wah, ini menarik Masya Allah. Sebelum nanti berkaitan tentang cinta mencintai, ya, karena kan ada 7 orang, 7 golongan. Dan yang ketiga seseorang yang hatinya selalu terpaut dengan masjid. Nah ini kayak antum-antum semua ini Masya Allah, ya, 5 waktu wajib sholat di masjid. Wah, pokoknya indah. Dari jadi santri itu nikmat sekali, indah. Hidupnya selalu dalam kebaikan, hidupnya selalu dalam ketaatan. Coba, ya, sebelum waktunya ada terpaut sama masjid, ada, ya, harapannya juga begitu kita selesai sholat zuhur sudah rindu untuk melaksanakan sholat asar, ingin segera ke masjid. Bahkan jauh waktunya, ya, sebelum waktu sholat tiba sudah stay di masjid, khususnya pas puasa stay Kamis, ya, habis sholat zuhur sambil nunggu asar, ya sudah nunggu sambil istirahat di masjid, nunggu sholat asar. Yang ditunggu ibadah, bukan nunggu dengan masih, ya. Oh, itu indah sekali. Selain kita menunggu sholat, tapi kita dalam keadaan puasa. Masya Allah. Nah, jadi warajulun qalbuhu, yang hatinya itu mu'allaqun fil masjid, terpaut hatinya dengan masjid. Siapapun dia, anak muda kan, orang tua, ya, remaja, siapapun dia, seseorang tanpa ada pandangan, ya, selagi dia beriman kepada Allah, maka dia akan mendapatkan naungan nanti di hari kiamat. Yang tidak ada naungan kecuali hanya naungannya Allah, yaitu seseorang yang hatinya selalu terpaut dengan masjid. Nah ini luar biasa. Maka kita harus bersyukur sama Allah. Allah kehendaki kita untuk rindu dan senang datang ke masjid, di antaranya untuk sholat berjamaah, namun yang Allah sediakan. Terus kemudian berikutnya warajulani tahabba fillah. Nah inilah yang berhubungan dengan kajian di pada pagi hari ini. Warajulani, 2 orang tahabba saling mencintai fillahi karena Allah, ijtama'a alaihi wa tafarraqa alaihi. Dia bersatu karena Allah, dia berpisah juga karena Allah. Jadi kalau kita saling mencintai antara sesama, itu semua kita dasari karena Allah, maka ada janji dari Allah, yaitu naungan nanti di hari kiamat. Maka antum saling mencintai itu jangan dianggap remeh anak-anak di sini, ya. Semuanya yang mendengarkan, yang menyaksikan, tidak bisa kita anggap remeh karena begitu merupakan amalan yang sangat besar. Kita saling mencintai antar sesama. Tapi yang paling pasti cinta yang kita berikan kepada orang lain, gitu ya, harus kita dasari cinta karena Allah, bukan karena embel-embel yang lain. Kita cinta karena dia berduit, kita cinta karena dia berkedudukan, berjabatan, kita cintai karena dia menjanjikan materi, menjanjikan kedudukan, menjanjikan jabatan, menjanjikan yang lain. Jadi cinta kita bukan karena Allah, hanya karena dunia. Nah itu lain ceritanya. Tapi naungan ini yang memang diberitakan kita untuk saling mencintai fillahi karena Allah. Bahkan kita berpisah pun karena Allah. Kita bersatu, ya, saling mencintai, ya didasari karena Allah. Yang paling pasti
karena Allahnya, bukan karena yang lain. Nah ini kan artinya bisa menjadi bahan renungan. Kita mencintai seseorang itu karena siapa ya? Apakah karena kebaikan dia? Ya boleh, tapi harus kita dasari bahwa kita cinta dia itu karena Allah. Allah yang menghendaki dia baik, Allah pula yang menghendaki saya bisa cinta kepada dia. Artinya cinta kita kepada seseorang harus kita dasari karena Allah. Tahabba fillah, saling mencintai ya karena Allah. Ijtama'a alaihi wa tafarraqu alaihi. Kita bersatu juga karena Allah, berpisah pun karena Allah. Ini penting. Jadi ini menjadi dasar kita untuk saling mencintai karena Allah. Kalau kita sudah cinta karena Allah, itu Masya Allah ya, menjadi barometer bahwa kuatnya iman kita. Awthaku al-iman ya. Awthaku al-imani, tali keiman yang paling kuat adalah al-hubbu fillahi wal-bughdu fillahi. Wah, luar biasa kata Rasulullah itu dalam hadis riwayat Tirmidzi ya kalau nggak salah itu. Jadi tali keimanan yang kuat adalah cinta karena Allah, benci pun karena Allah, bukan karena nafsu, bukan karena dia begini dia begitu sehingga dia benci. Boleh ya, belajar ya. Iqbal ngelihat temannya begini dia benci, lihat teman ini dia benci karena nafsu. Tapi kalau benci itu kan dasarnya Allah. Dicontohkan dalam Al-Quran. Salah satu kisahnya kan Nabi Musa dan Nabi Khidir, dijelaskan dalam surat Al-Kahfi yang panjang lebar itu ya. Dalam Al-Quran kan jelas ya. Ketika bertemu Nabi Musa dengan Nabi Khidir alaihissalam, terus kemudian qala lahu Musa hal attabi'uka ala antu alimah mimma urita rusyda. Itulah ketika bertemulah Nabi Musa dan Nabi Khidir, sehingga Nabi Musa bilang, apakah aku bisa mengikutimu agar engkau bisa mengajarkanku ilmu sebagai menjadi engkau petunjuk. Terus dijawab juga, bahasa sederhananya, kamu kayaknya gak sabar kalau ikut aku ya. Gak bisa sabar ikut aku. Udahlah aku bisa kok, bisa ngikutin kamu kalau bahasa sederhananya begitu. Tapi untuk ayat sampai jauh. Ketemunya Nabi Musa dan Nabi Khidir itu ternyata itu dibiasai cinta karena Allah. Ketemunya itu karena Allah, karena ilmu, karena untuk kemudian belajar tentang keimanan, belajar tentang kebenaran dan seterusnya. Itu lagi-lagi karena Allah, bukan karena ada materi, bukan karena ada dunia, bukan karena kegiatan. Hal attabi'u ala antu alimani mimma ulimta rusyda. Udah jelas ya. Nah, itu sangat-sangat jelas bahwa jadah kemudian mereka berdua itu ketemu dengan seorang yang Allah beri rahmat ya, dari segala hamba-hambanya Allah. Nah itu yang dimaksud dalam Nabi gitu. Ketika itu perjalanan sudah ayo ikut kalau begitu, tapi dengan syarat apapun yang aku lakukan jangan banyak nanya ya gitu. Sebelum aku menjelaskan naiklah perahu kan gitu. Nah ketika naik perahu kemudian Nabi itu malah melubangi perahu itu, diprotes sama Nabi Musa. Lo kenapa kau lubangi itu? Bukan karena dia akan menenggelamkan yang ada di atasnya penumpangnya. Nah bukan udah ingat ini ya. Pasti kau gak akan sabar ya. Pasti kau gak akan sabar atas apa yang kau lihat begitu dalam Al-Quran itu kan jelas sekali. Inna lan tastati'a ma'i sabra gitu ya. Jadi begitu ini sudah. Terus kemudian melihat anak kecil dibunuh sama Nabi Khidir. Loh, kenapa kau bunuh? Ya. Wa amalul lahu fakana. Apa itu dalam Al-Quran? Fakana abawahi, itu menerangkan bahwa anak kecil yang dibunuh adalah nanti itu
bisa menjadikan orang tuanya yang iman, yang soleh, ya, itu dalam kesesatan dan kekafiran, kan begitu dalam Al-Quran. Terus kemudian ke satu negeri, tiga temboknya mulai rubuh, mau rubuh. Terus kemudian dari penduduk itu gak ada yang menjamu, tapi tetap sama Nabi itu perbaiki. Terus kemudian kalau mau nanti bisa mendapatkan upah. Tapi kemudian masih diprotes lagi, masih diprotes lagi. Sehingga apa? Hada firaku baini wa bain. Ini jawab, inilah perpisahanku di antara aku dan kau. Nah, itu artinya ada perpisahan, tapi karena Allah. Saunat juga kita ini pada tasdi'ani sobro. Aku akan menjelaskan ya, tentang apa yang tadi yang terjadi dan segala macam yang kau tidak bisa sabar. Ya, apa saunat juga kita ini pada tasdi'ani sobro, sehingga kau tidak mampu bersabar atas apa yang kau lihat. Ketika dijelaskan semua, ternyata kenapa perahu tadi dilubangi? Oh, ternyata di belakang itu ada raja zalim yang kerja itu merampas perahu-perahu yang masih bagus. Maka dilubangi dia kan sampai dia, karena perahu itu punya orang miskin. Nah, ada maknanya di situ. Kenapa lagi anak muda tadi itu dibunuh? Oh, ternyata itu adalah anak kafir, sehingga dikhawatirkan nanti bisa kemudian menjadikan orang tuanya ya, terseret kepada kesesatan dan kekafiran, makanya dibunuh. Kenapa tembok tadi itu kok kemudian dibeneri dan seterusnya? Ternyata di bawahnya itu ada harta anak yatim yang memang nanti akan diberikan dan seterusnya, dalam rangka menjaga dan seterusnya. Jadi ada hikmah di situ. Tapi kemudian berpisah ini karena Allah. Itu juga dicontohkan, bersatu karena Allah, berpisahnya bukan Allah. Karena sesuai dengan kesepakatan itu. Nah, itu bisa pun karena Allah. Walaupun digambarkan dengan banyak protes segala macam dan seterusnya ya. Tapi luar biasanya dari situ tidak ada dendam, tidak ada kemudian saling mencaci maki, tidak kemudian saling menghadiri dan seterusnya. Ya, walaupun tidak sesuai kesepakatan. Yang sepatah awal itu sebelum berangkat, ya yang penting jangan tanya, jangan protes apapun. Digambarkan kan begitu. Berarti ada problem yang nantinya itu. Tapi kemudian berpisah itu pun dilandasi karena Allah. Nah, itu sudah dicontohkan. Nah, maka pentingnya kita kembali dengan kajian-kajian kitab Nasuhibah ini. Ya memang wa'ahbib man syita fa'innaka mufariquha. Dan cintailah seseorang sesukamu karena sesungguhnya ada masa kita akan berpisah dengan mereka. Ya, ada masanya akan berpisah dengan mereka. Maka disitulah pentingnya kita ketika kita betul-betul tumpah ruahkan rasa cinta ini kepada sesama kita, harus kita dasari cinta karena Allah. Dan itu sebagai penguat dari iman kita. Ya, kalau kita ingin betul-betul mendapatkan cinta segalanya, tapi ingat sekali bahwa cinta yang kita tumpahkan kepada siapapun ya, orang itu, baik itu saudara kita, keluarga kita, tetangga kita, sesama kita, ya, sama muslim atau sama manusia, tidak pandang suku, agama, semua kita cintai, semua kita cintai, dan harus begitu. Tapi ingat, qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa wa asyir wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalun taraftumuha wa tijaratun takhshawna kasadaha wa masakin tardawna ahabba. Nah, ini yang penting. Apa yang min Allah wa rasul wa jihad fi sabilillah fatarbasu hatta ya'ti wa bi amri. Itu luar biasa ya. Katakanlah ingkar abal, jika bapak-bapakmu, anak-anakmu, istri-istrimu, keluargamu ya, wa amwalun taraftumuha, dan hartamu yang kau terus perjuangkan, wa tijaratun takhshawna kasadaha, perniagaan ya, yang kau khawatirkan kerugiannya, wa masakin tardawna,
tempat tinggal yang kau sukai, ahabba, lebih kau cintai dari Allah dan Rasulnya, dan jihad fisabilillah. Fatarabbasu hatta ya'tiyallahu bi'amri, maka tunggulah keputusan dari Allah. Kalau kita cinta kepada apapun yang kita cintai, orang tua kita, tadi sebutin anak-anak, istri, keluarga, kok cintanya melebihi dari cinta kita kepada Allah dan Rasulnya, hati-hati. Karena yang harusnya cinta kita yang paling utama dan yang utama adalah cinta kepada Allah, kemudian cinta kepada Rasulullah, jihad fisabilillah. Kalau sampai cinta kita melebihi dari cinta Allah dan Rasulnya, akan fatal. Apa yang terjadi? Nafsu akan dimainkan oleh syaitan, sehingga yang tadinya cinta kepada Allah beralih secara tidak sadar. Cinta itu semua kita tumpah ruahkan kepada selain Allah, sehingga apa? Apapun bisa kita lakukan, apapun bisa kita perjuangkan, yang penting yang kita cintai senang gitu. Salah satu konsep orang cinta itu bagaimana orang yang dicintai senang kepada kita, begitu ya. Kalau kita cinta sama seseorang, bagaimana seseorang ini bisa cinta kembali kepada kita dengan jeripaya, dengan segala macam cara bisa kita lakukan. Nah, begitu kalau kita main perasaan, begitu ya. Bagaimana kita cinta kepada seorang, berusaha seorang cinta pula sama kita. Nah, kita dengan berbagai macam cara segala macam lah kita lakukan. Sampai kalau kita nggak ada iman, kita korbankan segala macam cara. Ya, dengan apapun, nggak punya ini, dibela-belain, mungkin melakukan hal yang buruk, bisa mencuri, bisa kemudian merampok, bisa korupsi untuk nyenengin keluarga, ya, bisa korupsi untuk nyenengin orang dan segala macam, karena nggak ada keimanan. Ya, karena nggak ada keimanan, nggak ada cinta, bahkan cintanya mengalahkan cinta kepada Allah. Coba kalau cinta kepada Allah, kalau yang nomor satu adalah cinta kepada Allah, pasti ya yang dia lakukan lebih dominan kepada, yaitu yang namanya taat kepada Allah. Sebagai bentuk cinta kepada Allah itu yaitu taat, melaksanakan perintah-perintah Allah, menjauhi larangan-larangannya. Itu sebagai bentuk cinta kita kepada Allah. Kalau kita cinta kepada Allah, kita utamakan, kita dahulukan, maka cinta yang lainnya itu akan lebih terarah. Kalau kita cinta kepada Allah, maka kemudian kita bisa aplikasikan rasa cinta ini kepada yang lain pun sesuai dengan perintahnya Allah. Bagaimana cinta kepada seseorang sehingga cintanya itu tidak sampai melalaikan kita kepada Allah dan Rasulnya. Cinta kepada harta tidak sampai melalaikan kita kepada Allah dan Rasulnya. Cinta kepada segalanya, kepada kedudukan, jabatan, tidak sampai melalaikan cinta kita kepada Allah. Kenapa? Cinta ya didasari cinta karena Allah, cinta yang tentu lebih besar porsi cinta kita, yang harus kita utamakan cinta karena Allah dan Rasulnya. Kalau udah jelas ya cinta kepada Rasulnya, maka dengan cara bagaimana? Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Katakan wahai Muhammad, jika kalian cinta kepada Allah, in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni, maka ikutilah aku, yuhibbukumullah. Sehingga kalau kita cinta kepada Allah, harus ikuti Rasulullah. Jejaknya Rasulullah bagaimana, akhlaknya Rasulullah bagaimana, ya, cara mencintai sesama yang bagaimana. Walaupun orang membenci kepada Rasulullah, Rasul tetap sayang, tetap cinta. Ruhama bainahum, ya, Muhammad Rasulullah asyiddu 'alal kufar ruhama bainahum, berkasih sayang di antara mereka. Jadi yang dibawa adalah kasih sayang. Yang penting berkasih sayang, saling mencintai, saling berbuat baik. Ruhama bainahum. Bagaimana sifat Rasulullah yang selalu berkasih sayang? Apakah sudah kita contoh? Nah, kalau sudah kita contoh, sudah kita ikuti ya jejak perjalanan Rasulullah, ya, jejak perjuangan Rasulullah, kemudian dan seterusnya,
termasuk apa yang kemudian Rasul contohkan dari sisi ibadah, sisi muamalah segala macamnya. Kalau kita bisa ikuti itu, maka Allah akan cinta kepada kita. Yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum. Kalau kita sudah mengikuti Rasulullah sebagai bentuk cinta kita kepada Allah, maka Allah akan cinta kepada kita. Yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum, dan Allah akan mengampuni dosa-dosa kita. Nah, itu sangat luar biasa sekali. Kalau kita cinta kepada sesama kita, kita dasar cinta karena Allah, pokoknya semuanya karena Allah, begitulah kira-kira ya. Bahasa sederhananya begitu. Cinta karena Allah, sayang karena Allah, bahkan benci pun karena Allah. Kalau begitu, maka itu sebagai barometer kuatnya iman kita. Ya, itu yang perlu kita perhatikan. Hubbun fillah wa bughdun fillah. Ya, cinta karena Allah, benci pun juga karena Allah. Kalau itu yang kita dasari, maka betul tadi untuk bisa saling mencintai, maka akan disediakan naungan nanti di hari kiamat bagi kita yang saling mencintai. Maka itulah pentingnya jamaah yang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita untuk senantiasa saling mencintai, tapi ada harus yang perlu kita perhatikan, ya, siapapun yang kita cintai ada masa kita akan berpisah dengan mereka. Maka sedang-sedang saja. Habibaka haunama, ya, cintailah orang yang kau cintai sekadarnya saja. Asa ayakuna bagi doga yaumana. Jadi bisa jadi orang yang kau cinta itu bisa berbalik arah menjadi orang yang kau benci, gitu ya. Wa bagi doga haunama asaya kuna habibaka yaumana. Bencilah orang yang kau benci, tapi ingat ya, sekadarnya saja, jangan terlalu benci walaupun benci. Ya, memang karakternya pembenci gimana ya, kan begitu ya. Tapi bencilah sekadarnya saja. Tapi bisa jadi orang yang kau benci itu justru akan berbalik arah menjadi orang yang kau cintai. Itu sangat mungkin sekali. Itulah yang sudah menjadi pesan daripada baginda Nabi besar Muhammad SAW. Dan itu mungkin untuk kajian pada pagi hari ini yang bisa kita ambil kesimpulan dari maqam ke-9, ya. Bagian kedua ini kita memang harus ada rasa cinta kepada diri kita, cinta kepada sesama kita, siapapun dia, apapun profesinya, apapun agama sukunya, harus kita cintai. Apalagi cinta kepada keluarga, cinta kepada saudara, cinta kepada tetangga-tetangga kita, orang-orang terdekat kita, harus kita cintai. Tapi ingat, maka cinta itu pasti akan bisa ada yang memisahkan kita, yaitu yang paling pasti adalah kematian. Dengan begitu, maka cinta yang tidak akan bisa terputus dan tidak bisa terpisahkan, yaitu cinta kita kepada Allah. Kalau cinta kepada semuanya pasti akan terus ada masanya, tapi ketika kita cinta kepada Allah sampai kapanpun akan terus ada, akan terus tumbuh cinta itu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan dengan kita bisa kemudian ikut mendengarkan kajian nasihat-nasihat dari imam atau dari Imam Nawawi, Ibnu Hajar Asqalani, ya, dalam kitab ini, mudah-mudahan menghadirkan ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita berharap ketika nanti kita menjalani hidup ini betul-betul mendapatkan bimbingan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin itu kurang lebih, mohon maaf. Kita tutup dengan hamdalah dan doa kafaratul majelis.